Sesudah beberapa orang saya kasih perminyakan dan mati, saya agak takut memberi perminyakan nih. Kalau orang bilang, Romo ada orang sakit, saya pikir-pikir nih, saya habis kasih perminyakan dia mati habis ini ya. Bapaknya Suster Felis, Tut Sendri, Pan Sudi, mertuanya Albert, kemarin dirawat seminggu di rumah sakit umum. Lalu karena tidak bisa makan, maka diberikanlah transfusi darah. Jadi beberapa orang antre untuk transfusi waktu saudara Natalis meninggal hari Sabtu. Orang itu cukup lumayan orang antri untuk memberikan darahnya. So saudara-saudari, hari ini dalam bacaan pertama disinggung dalam pertama kali kalau kita baca dalam Alkitab tentang darah. Darah itu menjadi sumber hidup. Tubuh tanpa darah dia hanyalah seonggok daging ya, sama seperti kita makan steak tanpa darah. Orang Islam, orang Yahudi tidak makan darah. Karena apa? Karena darah itu mengandung, ada unsur hidup di dalam darah. Terutama darah manusia itu dikuduskan atau disucikan Tuhan dan tidak boleh dimakan, tidak boleh ditumpahkan. Barang siapa menumpahkan darah maka harus dibalas dengan darah. Maka kalau satu orang Israel mati oleh orang Palestina, orang Israel pasti akan balas. Tidak peduli dia balasnya berapa banyak. Tapi begitulah, gigi ganti gigi, kepala ganti kepala, nyawa ganti nyawa. Itu sistem dalam keyakinan orang Yahudi itu seperti itu. Tapi bahwa darah itu begitu penting, dan darah hewan itu dikorbankan sebagai wujud pengampunan dosa, purifikasi, penyucian, dan juga lambang dari perdamaian. Dan ini untuk pertama kali kita dengar ada perjanjian yang dibuat antara Allah dan manusia yang disebut dengan perjanjian Noah atau perjanjian Nuh. Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Lalu kemudian ada pelangi, lambang dari busur Tuhan. Tuhan meletakkan busurnya dan berjanji tidak akan pernah menggunakannya lagi. Jadi menjadi lambang dari perdamaian. Allah menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Tapi peran atau fungsi dari darah itu mulai muncul di dalam Alkitab sebagai tanda memeteraikan perjanjian itu. Dan kita tahu perjanjian itu terus diperbaharui sampai kita punya dalam Yehezkiel dan dalam Yeremia. Yehezkiel 36, Yeremia 31, Allah berjanji untuk mengambil hati yang beku, hati yang keras seperti batu, akan diganti dengan hati yang terbuat dari daging. Jadi Allah berjanji seperti itu. Dan kita punya perjanjian baru di dalam Yesus. Yang menariknya bahwa di dalam perjanjian dengan Nuh ini, Allah tidak menuntut apa-apa dari manusia. Allah berjanji tidak akan menghukum manusia lagi. Nah, kita tahu dalam perjanjian baru bahwa Allah memeteraikan perjanjian itu dengan darah anaknya sendiri, darah Yesus, darah Sang Mesias. Sampai 3 kali Yesus menyatakan ini, tapi para murid gagal untuk mengerti. Dan kita punya hari ini Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Tapi pemahaman Petrus tentang Mesias itu beda dengan apa yang diyakini oleh Yesus. Yesus berbicara tentang Mesias yang menumpahkan darah, tapi Petrus tidak mau. Ini sudah 2000 tahun sesudah zaman para rasul. Kita pun masih sampai hari ini menolak Yesus yang menderita. Kita takut sekali menderita. Ini orang sudah koma di rumah sakit, semua pastor diteleponi kalau bisa datang ke rumah sakit untuk menyembuhkan. Saya tinggal di negara, bagaimana saya disuruh bawa perminyakan ke Denpasar, banyak pastor di Denpasar. Tapi begitulah, ketika orang menderita itu segala sesuatu ingin dilakukan, mau ada mujizat dan segala macam. Yesus mengingatkan kita pada hari ini, bila penderitaan itu datang dan tidak bisa kita hindari, kita harus menerimanya. Itulah konsep atau gagasan Mesias yang menderita.